Oke, mulai kita bahas satu persatu dari apa aja yang dilihat tata surya. Kita mulai dulu dari matahari. Biasanya kalau kalian lihat matahari dengan mata biasa, kita tentu melihatnya dengan cahaya yang paling kelihatan di bumi, yaitu adalah cahaya putih. Tapi kalau misal kita pakai filter tertentu, semisal para ilmuwan ya, para astronom, ketika mereka melihat matahari dengan komponen-komponennya, mereka bisa pakai filter tertentu. Filter ini adalah ya ibaratkan kayak kain, atau bukan kain ya, mungkin kayak lensa tambahan atau lensa-lensa tertentu, sehingga bisa kelihatan strukturnya matahari yang kurang lebih biasanya digambarkan seperti ini. Jadi matahari ini sebenarnya adalah bintang ya, sesuatu yang menghasilkan cahaya, dan nggak cuma cahaya tapi juga panas. Oke, kita ngomongin mulai dari matahari. Intinya matahari adalah satu bintang yang ada di tengah-tengah tata surya kita. Isinya matahari itu apa sih? Matahari itu sebenarnya bisa dibayangin sebagai sebuah reaktor nuklir, bukan reaktor nuklir ya, bisa dibayangin sebagai sebuah pabrik cahaya atau pabrik panas, yang mana dia memakai bahan bakar namanya hidrogen. Hidrogen ini yang kemudian juga dia mengubah dengan nama helium. Nanti kita bahas ke depan suatu waktu nanti kalau kalian mau lebih dalam, bahwa hidrogen dan helium ini yang membuat sebagian besar dari matahari. Dan keduanya inilah yang bisa kita bayangkan sebagai bahan bakar yang kenapa matahari bisa menghasilkan energi yang sebegitu besarnya. Dan ingat, matahari ini besar banget. Terus kenapa kok kita lihatnya dari bumi kecil, Pak? Karena matahari ini lokasinya jauh banget. Seperti kalau kalian lihat mobil, kalau kalian di sampingnya mobil ya kelihatan mobil itu besar kan. Tapi kalau kalian lihat mobilnya itu dari jauh, mobilnya kelihatan kecil. Hal sama juga dengan matahari. Matahari ini jauh lebih besar dibandingkan bumi. Bumi itu kecil banget ya dibandingkan matahari. Paling kalau Samtoni coba gambarin contoh kecil, lebih kecil lagi ya. Dan ingat, matahari ini adalah karena dia sangat besar, matahari ini dia karena besar banget ya, dia memiliki namanya gaya gravitasi juga. Kalau kalian misal ibaratkan kalian naik pesawat gitu ya, pesawatnya ada di sini gitu, kayak roket gitu. Kalau di sini terus tiba-tiba roketnya kalian mati, mogok. Karena matahari ini punya gaya gravitasi, ini pesawat kalian akan ketarik ke dalam matahari. Ingat, matahari punya gaya gravitasi, dia punya gaya tarik, menarik benda-benda di sekelilingnya. Dan gaya gravitasi matahari ini sangat besar banget karena dia adalah benda yang sangat besar, sehingga dia bisa menjaga planet-planet itu tetap pada orbitnya. Ibaratkan kalau kalian punya, mungkin pernah tahu nggak mainan yang misal ini kalian punya ini ya, kayak bola gitu, bolanya kalian kasih tali, ini kasih tali gitu, kalian pegang di sini. Kalau kalian cuma pegang aja talinya ini, maka bolanya ini akan kemana? Akan jatuh. Oke, kalau tadi kalian pegang, terus ini talinya sama bolanya itu kalian putar-putar di atas kepala kalian, muter-muter, nanti talinya ini akan ibaratkan kayak tegang gitu ya. Ini akan lurus ini di tangan kalian di sini. Dan ini nggak akan jatuh. Kalau misal ini nggak kalian putar-putar di atas kepala kalian, ya bolanya ini akan jatuh. Gitu. Istilahnya putar, akan jatuh. Nah, gaya gravitasi matahari ini bisa diibaratkan seperti ketika kita muter. Jadi kenapa kok planet-planet itu terus berputar pada orbitnya? Karena kalau planet-planet itu diam seperti ini tadi, planet-planet itu akan ketarik ke matahari. Nah, agar tidak tertarik gimana ya, planet itu harus terus berputar. Bumi kita terus berputar mengelilingi matahari, nggak cuma bumi, planet-planet yang lain juga sama. Dan inilah gravitasi matahari inilah yang menjaga planet-planet itu tetap pada orbitnya. Kenapa kok kita tetap planet-planet bumi masih terus berputar mengelilingi matahari. Oke, lanjut. Matahari ini juga adalah sebagai sumber utama energi yang
untuk semua kehidupan di bumi. Contoh sederhananya adalah kita makan apa? Kalau saya Samtoni di Jawa, Samtoni biasa makan nasi. Nasi itu dari mana? Nasi itu dari tanaman padi. Tanaman padi dapat makannya dari mana? Dari proses fotosintesis. Ingat fotosintesis di pelajaran IPAS yang mungkin kalian udah pernah tahu. Fotosintesis itu apa sih? Fotosintesis itu ketika tanaman dia memakai apa? Memakai air, terus ditambah karbon dioksida, biasanya tulisannya CO2 ya, karbon dioksida, plus apa lagi guys? Plus sinar matahari. Nah, ini sinar matahari. Jadi fotosintesis itu mesti butuh 3 bahan utama. Dia butuh air, dia juga butuh karbon dioksida. Yang kedua ini dimasak. Masaknya pakai apa? Masaknya pakai bahan bakarnya itu pakai sinar matahari. Ini yang kemudian akan menghasilkan istilahnya itu glukosa ya, atau bisa ibaratkan ya ini makanan lah, makanannya bagi si tanaman itu. Jadi ingat kalau semua tanaman melakukan fotosintesis untuk menghasilkan makanan. Dan kalau kita lihat lagi mungkin yang pernah tahu namanya rantai atau jaring makanan, kita lihat bahwa tanaman itu selalu di yang paling bawah. Ini tanaman paling bawah kan? Contoh sederhananya gitu. Tanaman dimakan siapa? Contoh dimakan belalang. Belalang dimakan siapa? Belalang dimakan tikus, gitu ya. Tikus dimakan siapa? Tikus dimakan ular dan seterusnya. Ini kalau tanaman dimakan belalang. Kalau ada juga ada tanaman yang langsung Anda makan, yang langsung dimakan manusia juga ada ya. Jangan lupa ya makan sayur ya. Tanaman. Kita sebagai manusia juga butuh makanan tanaman. Oke, ini tentang matahari.